علي بن جعفر على إدريس على إدريس ما إلا الله بن هشام إن شاء الله عبد الله بن إدريس إن شاء الله علي بن عبد الله إن شاء الله ما إلى أروان عبد الله بن محمد صلى الله عليه وسلم سيد محمد بن علي المالك ما إلى أروان وأبو بكر بن محمد صلى الله عليه وسلم بن حسن بن تسعة إلى رسول الله عبد الله بن علي بن شهاب بن وقال عبد الله بن علي بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله الشيخ سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم جل وعلا الإمام ابن حسن شاذلي والشيخ أبو سلمان الغالي والشيخ حسن البنجري ثم أحمد بن عبد البدوي ثم إلى ربي محمد بن عطاء الله السكندري وأصولهم وإبراهيم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana wa lakum abwabul ma'rifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di kitabnya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-37, syattan baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlihi fa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadallu alaihi wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi, yang artinya jauh berbeda antara orang-orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya? Dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala
Dialah zat yang memang dikatakan ada, yang lain diadakan. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Keberadaan Allah ini adalah keberadaan yang hak, keberadaan yang benar, sehingga dinisbahkan sifat Allah al-wujud. Allah itu ada. Tapi adanya manusia diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seseorang perempuan pernah protes dan berkata ketika Imam Fakhrul Razi disambut. Imam Fakhrul Razi ini ahli tafsir, disambut sama orang prajurit-prajurit sampai turun dengan kedatangan Imam Fakhrul Razi. Dilihat oleh perempuan ini, siapa ini orang yang datang, sehingga prajurit turun, semua datang. Yang datang ini adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang ulama yang mengarang 100.000 dalil menunjukkan adanya Allah. Ketika dia mendengar itu, dia mengarang kitab apa? 1.000 dalil menunjukkan adanya Allah. Katakan kepada Imam Fakhrul Razi, keberadaan dialah yang butuh dalil. Kalau keberadaan Allah tidak butuh dalil karena dia memang ada. Kalau adanya kita ini butuh petunjuk. Berbeda antara orang yang sudah sampai sama Allah. Orang kalau sudah sampai sama Allah, keberadaan manusia, keberadaan makhluk inilah yang dia cari-cari. Ketika dia tahu, melihat kebesaran Allah, adanya Allah, baru dari Allah dia mengenal bahwa Allah menciptakan makhluk, dia cari baru makhluk. Allah menciptakan ini, dia lihat lagi. Tapi pandangan tersebut dia dapatkan dari Allah. Berbeda orang yang mendekati Allah. Orang yang dekat sama makhluk sama yang dekat sama Allah berbeda. Orang yang dekat sama makhluk, dari makhluk inilah, dari benda-benda inilah dia bisa mengenal Allah. Karena di hadapannya, di pandangannya, di batinnya ada makhluk, sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan berkata, dengan adanya gunung yang diciptakan, adanya sang pencipta yang menciptakan. Dengan adanya langit, karena yang di pandangan matanya ini ada dunia, padahal dunia ini makhluk yang kecil benar. Allah maha besar yang meliputi segala-galanya. Seperti seorang manusia yang dia punya satu disk kecil, dia letakkan film ini itu, jutaan film dia bisa masukkan di dalam satu disk yang kecil itu. Bagaimana disk ini kecil baginya, sesuatu yang kecil bisa dia pegang dan dia hancurkan dengan sebentar, dan hancurlah semua film itu. Allah pun menjadikan dunia ini sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Tidak ada besarnya dunia ini. Kapanpun Allah bisa hancurkan. Dan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh menjadikan dunia ini adalah tempat manusia mengabdi dan tempat dia memilih hamba-hambanya di muka bumi ini. Maka seorang hamba yang masih di tempat kecil ini tidak bisa melihat Allah yang besar. Allah yang maha besar yang menciptakan dunia kecil tidak bisa dia lihat. Sehingga butuh melihat yang kecil-kecil dunia ini, makhluk-makhluknya ini, untuk mendapatkan petunjuk bahwasanya ada yang menciptakan. Tapi orang yang bukan dekat sama yang kecil tadi, sudah dekat sama Allah yang maha besar, pandangannya Allah, 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 terus Allah, lidahnya Allah, Allah, Allah. Mereka melihat dunia ini dan melihat kejadian dunia dan apa yang Allah ciptakan di dunia ini butuh dalil. Dari Allah lah mereka baru tahu, oh ada dunia, oh ada ini. Karena sudah dekat sama Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh sahibul kitab, bahwasanya jauh berbeda antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam. Orang yang berdalil adanya Allah, itulah sebagai dalil yang memberikan petunjuk adanya makhluk ini.
dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam ini yang menunjukkan adanya Allah. Bukti adanya Allah, adanya alam ini. Bukti adanya Allah, adanya langit, namanya adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya. Dia tahu haknya Allah yang maha besar ini, dia letakkan di sesuatu di tempat yang sangat tinggi, sehingga Allah lah yang menunjukkan segala sesuatu. Itu tempatku, ini makhlukku, ini bumi punyaku. Berbeda orang yang berhadapan dengan dunia, dari dunia lah dia melihat itu nak ada Allah, itu nak ada. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berdalil adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Lihat, kalian lihat alam ini. Alam ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Semuanya dalam keadaan benar, tapi berbeda. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu ghaib? Kapan sehingga kita tidak melihat Allah, ghaib dari pandangan kita, sehingga memerlukan dalil untuk mengetahui Allah? Padahal yang benar-benar ada itu Allah, semuanya diadakan. Tapi yang hakikat ada ini tidak terpandang di mata kita dan di batin kita. Padahal Allah tidak ghaib, sehingga memerlukan dalil kita mengetahuinya. Dan bilakah atau kapankah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepada Allah? Ada sesuatu kendaraan, yaitu alam ini, akan menyampaikan kita kepada Allah. Kapan? Padahal Allah lah yang paling dekat. Gemercik hati kita pun dia tahu. Innahu agrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita ini. Nafsu, dunia, dan lain-lainnya itulah yang menghalangi kita melihat adanya Allah. Tapi hamba-hamba yang sudah punya hubungan dengan Allah, hamba-hamba yang menyaksikan, hatinya menyaksikan Allah, lidahnya zakiran, lidahnya mengingat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, mereka terus mendapatkan Allah, melihat Allah, menyaksikan Allah. Dan dunia ini adalah satu isyarat dari Allah untuk mereka lihat. Dunia ini Allah lah yang memberikan pandangannya untuk mereka melihat sebentar di dalam dunia ini. Jadi ketika melihat dunia seperti orang perempuan tadi, wahai Fakhrul Razi, sesungguhnya keberadaan dirimu lah yang butuh dalil. Kalau Allah tak butuh dalil, karena dialah yang paling jelas. Makhluk ini tidak ada bekasnya. Yang ada bekasnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Di surat An-Nahl Allah berfirman, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tidak mengetahui apa-apa kita keluar dari perut ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Semuanya sudah mengalami keluar dari perut ibunya. Tidak mengetahui apa-apa. Kalian Allah katakan. Kemudian Allah memberi kepadamu pendengaran. Allah dengarkan di telinga kita ini banyak pendengaran. Dan penglihatan. Allah pandangkan kita pandangan demi pandangan. Serta fikiran atau perasaan. Allah berikan kita fikiran dan perasaan-perasaan supaya kamu bersyukur, supaya kita bersyukur. Apa itu bersyukur? Meletakkan nikmat ini kepada tempatnya, menjadikan segala sesuatu yang Allah berikan menjadi sesuatu pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat ada mata, ada telinga yang mendengar, ada perasaan yang merasa,
supaya kita ini bersyukur kepada Allah, memuji Allah, memuja Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Memang asal mula kejadian manusia itu bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui, untuk mengenalnya, pendengaran, penglihatan, perasaan dan fikiran. Semua alat mengenal Allah itu supaya manusia bersyukur. Sebab dengan bersyukur itulah manusia sempurna dan sejahtera hidupnya, yaitu setelah mengenal kepada Tuhan Allah yang menjadikan dan menjamin segala hajat kebutuhannya. Para awliya salihin ketika disebut nikmat, bersyukur atas nikmat, yang dimaksud nikmat adalah punya kenal, mengenal Allah dan berhubungan sama Allah. Kalau Allah sudah berikan nikmat, langsung mereka berfikir nikmat itu apa? Ketika kita kenal sama Allah, hati kita ini sudah benar-benar melihat kebesaran Allah. Hati kita ini memang mengetahui bahwa inilah nikmat. Ketika kita bisa kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, itulah tanda Allah mau memuliakan dan mengangkat derajat kita. Derajat kita lagi diangkat oleh Allah. Dengan apa? Dengan dikenalkan sama Allah, dengan bisa memandang kebesaran Allah, dengan tahu porsinya Allah dan siapa Allah ini. Dia adalah Raja kita, Tuhan kita, dan dialah tempat kita mengabdi, dan dialah yang menciptakan segala-galanya. Ketika hamba ini sudah tahu, ya Allah, Allah lah segala-galanya, Allah lah, ya Allah Engkau maha besar, ya Allah Engkau lah yang ada, kami tidak ada, ya Rabb, ya Allah Engkau lah yang dekat, tidak ada yang lebih dekat daripada kami, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah, ya Allah. Diberikan perasaan hamba ini, oh, orang ini sedang diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi kalau sudah dijauhkan, tidak bisa kenal sama Allah. Bagaimana Allah? Tidak tahu, tidak bisa berhubungan sama Allah. Berhubungan batinnya tidak bisa dengan Allah. Ini hamba lagi dihina oleh Allah, hamba yang terhina. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah. Jadi dua golongan tadi semuanya benar, tapi berbeda jalan. Ini jalannya dari atas ke bawah, dari Allah dia ke makhluk. Ada yang mengenal makhluk, mengenal Allah dari makhluk. Dua-duanya mempunyai jalan sendiri, tapi yang pertama itu jalannya lebih mulia karena dinamakan jalan jazbiyah namanya. Orang ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahibul kitab menyambung, liyunfik du sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaih. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya. Orang kaya akan membelanjakan, memberikan kekuatannya, mengeluarkan hartanya tergantung kekuatan kekayaannya tersebut. Maksudnya ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Yang dimaksudkan kekayaan tadi apa? Orang yang sampai kepada Allah inilah orang yang kaya. Dan orang yang terbatas rizkinya, nikmatnya terbatas, yaitu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang sudah mendapatkan Allah, sudah bisa berhubungan sama Allah, melihat kebesaran Allah. Ya Allah, ruginya kalau aku tidak kenal Allah. Ya Allah, ruginya kalau aku tidak merasakan Allah ini dekat. Ya Allah, ruginya kalau sudah dia merasakan itu. Nah, orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang sudah dikenalkan dirinya kepada Allah, maka orang tersebut dinamakan orang yang kaya. Tapi orang yang belum kenal sama Allah, masih berjalan baru menuju kepada Allah, orang ini dinamakan orang yang berkecukupan hidupnya. Belum kaya, tapi cukup. Orang yang telah sampai kepada Allah karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah. Orang yang sampai kepada Allah sudah tidak dikurung lagi hidupnya. Dunia ini tidak bisa ngurung dia sudah, karena dia sudah melihat Allah, memandang Allah, melihat kebesaran Allah. Sudah Allah di hadapan dia terus. Hidupnya sudah bersama Allah. Hidupnya bersama Allah, ingat terus sama Allah. Sehingga mereka sepertinya hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak dikurung oleh dunia ini, dan kebesaran dunia tidak bisa mengurung diri mereka. Terus mereka ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka. Pandangan mereka ke alam tauhid, terus melihat esanya Allah, melihat bahwa Allah itu tunggal. Tidak ada satu pun yang bisa menduakan, menyekutukan pandangan mereka. Melihat kebesaran ini terus. Itulah yang menjadikan mereka merdeka dan luas pandangannya. Hidup itu tidak ada sempit baginya, karena mereka sudah mendapatkan Allah. Maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Dengan rasa tadi, mereka memiliki satu hal atau alam sendiri dengan hubungan mereka sama Allah. Hidup di dunia banyak kejadian, banyak yang terjadi, tapi mereka leluasa, luas pandangan mereka, karena sudah mendapatkan Allah. Mau dapat musibah, mau mendapat nikmat, ini dunia musibah, nikmat itu dan masalah-masalah yang lain tidak bisa memfitnah mereka. Tunduk sudah. Segala kejadian dunia ini sudah tunduk sama mereka. Karena apa? Karena tidak bisa memfitnah mereka. Mereka sudah memandang pandangan hidup ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan dari pelajaran ini. Kita bisa melihat Allah. Orang yang sudah mendapatkan Allah, bermakrifat kepada Allah, dunia ini tidak bisa memfitnah lagi. Kehidupan dunia, kejadian dunia ini tidak bisa memfitnah diri kita atau menakuti kita atau menggoyangkan kita. Nikmat dunia ini pun tidak bisa melupakan diri kita. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah sifatkan mereka lah manusia-manusia yang tidak melupakan mereka perdagangan. Mereka berdagang, tapi perdagangan tidak bisa merupakan mereka kepada Allah. Wala bai'un an dzikrillah. Terus mereka dalam keadaan sadar hidup di dunia ini, sadar bahwa mereka dipandang oleh Allah, sadar bahwasanya mereka bersama Allah, sadar bahwasanya apapun yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Alam dunia ini mereka mendapatkan satu alam sendiri yang sangat leluasa mereka berbuat. Sebaliknya, orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu, orang yang ilmunya sedikit dan fahamnya terbatas, belum mengenal Allah, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Mereka sesanggupnya saja menjalankan hidup tadi. Seperti orang yang mempunyai rizki yang cukup, secukupnya saja. Tapi kalau sudah ilmunya besar, dekat sama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal kekuasaan Allah, kerajaan Allah, ini dia kenal. Itulah di dunia ini para ulama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengatakan, ahli dunia, orang banyak hidup di dunia ini masyghulun, disibukkan terus dengan akhbar dunia, dengan khabar-khabar di dunia ini. Tiap hari yang dimunculkan, yang ada di dunia ini, khabar masalah putaran bumi, akhbar-akhbar masalah ekonomi, akhbar-akhbar masalah Cina, Rusia, Amerika, yang muncul khabar-khabar peperangan. Ini memerangi ini ribut sama ini. Terus itu saja hingga lupa dengan kabar akhirat. Kabar akhirat tidak tahu kita. Kabar orang kaya yang dimaksudkan oleh Allah adalah orang yang bermakrifat kepada Allah ini, kita jadi miskin. Karena orang yang kaya ini orang yang bermakrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah SAW. Sehingga telinga manusia ini tidak mendengar lagi jalan akhirat. Padahal itu kehidupan yang hak. Lupa ketika disebutkan insya Allah kita untung di akhirat. Mereka melihatnya, ya untung akhirat. Apa ini akhirat? Walaupun mereka percaya sama akhirat, tapi ingat untung akhirat, tidak tahu sama untung akhirat. Padahal inilah keuntungan, inilah hakikat keuntungan, itulah kebahagiaan. Ketika manusia bisa mendapatkan kunci surga di dunia ini. Walaupun mereka tidak memiliki apa-apa di dunia, tapi kunci surga mereka dapatkan berkat mereka hidup di dunia yang bermakrifat kepada Allah.
Itulah cara syaitan, dan dunia ini mau merusak penduduknya. Apa yang muncul terus di akal kita, bahkan di batin kita nih, kabar perang ini, perang itu. Lupa dengan Al-Quran. 1 hari tidak baca Al-Quran akhirnya, 2 hari, seminggu, sebulan, tidak terasa 1 tahun, 2 tahun tidak pernah baca Al-Quran. Na'udzubillah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengatakan, maghrum, orang gila yang 1 hari dia tidak membaca 100 ayat daripada Al-Quran. Barang siapa hatinya pengen bercahaya, harus baca Quran setiap hari 2 juz, dibilang. Allah akan berikan cahaya di hati itu, 2 juz saja. Kalau kita duduk 1 jam, 2 juz sudah kita bisa baca. 1 juz setengah jam. Kalau yang lambat bacaannya setengah jam 1 juz. 1 jam 2 juz. Kita duduk berapa jam kita bermain, berapa jam kita nonton TV, berapa jam kita dengar lagu-lagu, berapa jam kita dengar kabar ini, bagaimana cerita ini, kisahnya bagaimana, kisahnya bagaimana. La ilaha illallah. Kisah Al-Quran coba kita dengarkan. Supaya apa? Supaya kita kenal sama akhirat. Bagaimana mau kenal sama akhirat kalau kita tidak duduk di taman-taman surganya Allah, di majlis ta'lim? Kalau kita tidak duduk mendengar, tidak kenal sama kabar akhirat. Barang siapa tidak mengenal akhirat, tidak akan dapatkan surganya Allah, karena tidak kenal kita. Tahu saja kita tidak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah sibukkan umur kita ini dengan mendengar jalan-jalan akhirat. Inilah jalan akhirat. Inilah yang kita duduk di tempat ini, inilah yang mengenalkan kita sama kehidupan akhirat, kehidupan yang hak, kehidupan yang akan mengantarkan kita bahagia yang abadi, yaitu bersama Allah, bersama Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahliha ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ihtadar rahiluna ilaihi bi'anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Fal awwalun lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Orang-orang soleh yang menuju kepada Allah telah mendapatkan hidayah dengan nur. Orang yang dikatakan soleh itu, mereka hidup di dunia ini menuju kepada Allah sudah. Ini orang-orang soleh. Tujuannya itulah kemana kita? Sudah berpikir belum? Kita ini jalannya menuju kemana? Kita ini berjalan terus, jalan. Tapi kemana ini jalan? Kalau kita tidak mendengar kabar akhirat, setiap hari telinga kita ini kita dengarkan terus surga, bahwa Allah, lidah kita menyebut nama Allah, bagaimana kita bisa datang ke Allah? Tapi kalau sudah lidah kita baca wirid, baca Al-Quran, punya Al-Quran, baca Al-Quran, punya wiritan, baca wiritan, punya tasbih, bertasbih. Inilah yang akan menjadikan kita menuju Allah. Jalan kita akhirnya menujunya ke Allah. Bukan kita ngomong aku menuju Allah lah dengan amal. Pengen tahu jalan menuju Allah, kita beramal. Ini menuju Allah, ya Allah, memang harus beramal. Al ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon, ada pohonnya tapi tidak ada buahnya. Tidak ada manfaatnya, besar bikin sempit jalan saja. Tapi kalau ada buahnya bisa kita rasa, manis. Begitulah wiritan, amalan ini harus diamalkan. Al-Quran, tasbih harus dibaca, supaya tahu bahwa kita ini menuju sudah punya jalan kita. Jalan kita sekarang ini menujunya akhirat, menuju Allah. Nah, orang-orang yang soleh, siapa orang soleh ini? Yang menuju kepada Allah. Hidupnya sudah jalan menuju kepada Allah. Mereka telah mendapatkan hidayah. Ini orang soleh yang menuju kepada Allah, dapat petunjuk hidayat. Dengan apa? Dengan nur atau cahaya pelita ibadah yang merupakan amalan untuk taqarrub, mendekat kepada Allah. Gara-gara ibadah tadi, bacaan, pewiritan, dari itulah dapatkan cahaya kita. Akhirnya kita bertemu
Allah. Berkat bebacaan, berkat berzikir, akhirnya ya Allah tahu bahawa jalannya ini menuju kepada Allah. Oh itu surga, oh itu dekat sama Rasulullah. Berkat bebacaan ada cahaya yang menjadikan mereka itu melihat dan memiliki tujuan menuju kepada Allah. Akhirnya kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah. Nah, sedangkan orang-orang yang telah sampai, orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan, bukan sebagai hasil ibadah. Ada orang ini langsung sampai, seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang ngarang kitab Ibriz. Itu dulunya orangnya dari kecil biasa, tiba-tiba seperti orang yang tidak punya ilmu, orang bodoh, tiba-tiba jadi alim, dapat ilmu laduni. Nah, dinamakan orang ini langsung sampai tanpa sebab. Memang Allah yang menarik mereka, bukan gara-gara hasil ibadah, bukan gara-gara hasil ilmu dan lain-lain, tetapi semata-mata karunia rahmat Allah. Memang rahmat anugerah dari Allah, langsung orang ini jadi alim. Maka orang-orang soleh yang menuju ke alam nur, orang-orang soleh ini berjalan dari ibadat, dari ilmunya ini menuju ke alam nur. Sedangkan yang telah sampai tadi berkecimpungan di dalam nur. Mereka sudah ada di dalam nur karena Allah. Ini anugerah dari Allah, ditarik langsung. Tanpa ada jalan, mereka langsung sampai kepada Allah dengan pemberian Allah. Allah yang menarik mereka. Dinamakan majdzub, jadzab itu ditarik oleh Allah. Sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Orang kalau sudah sampai, biasanya orang ini sudah bersih, tidak ada sesuatu lagi. Apa sesuatu? Sesuatu itu Allah. Nah, ada lagi sesuatu mereka berjalan hidup di dunia ini. Jadi kita harus kenal dan harus kita sampai ke jalan itu. Berusahalah, berjuanglah, karena itulah kemuliaan, itulah rizki, itulah yang dinamakan hajat, itulah yang dinamakan nikmat yang kita dapat ketika di hati kita sudah tidak ada sesuatu kecuali Allah. Itulah nikmat yang paling besar, itulah tambang yang paling hebat, itulah rizki yang paling luas. Al-ma'rifatullah, kenal dengan Allah, bahkan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para aulia menangis, hatinya mereka teriris-iris tengah malam karena pengen sampai kepada Allah. Tidak tidur, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan kasurnya untuk sampai kepada Allah. Karena itu kekayaan yang besar, nikmat yang besar. Orang-orang inilah yang dikatakan orang yang sudah tahu mereka hidup untuk apa. Orang yang sudah diberikan jalan oleh Allah untuk melihat kehidupan ini. Orang yang di telinganya memang sudah diterus didengarkan, bukan dengan perang-perang dunia, tapi didengarkan kehidupan akhirat. Qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Allah berfirman, katakanlah Allah kepada mereka ya Muhammad, kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung dan bermain-main. Biarkanlah, kalian katakanlah kepada mereka Allah, dan tinggalkan mereka. Mau main-main terserah, yang mau tidur-tidur, yang penting inilah jalan hidup yang benar ini. Katakan jalan hidup yang benar orang yang sudah ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah sadar benar-benar mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melihat kedekatan Allah dan hidup bersama Allah karena sudah mereka merasakan dekatnya Allah dengan mereka. Hakikat tauhid, orang yang sudah memang mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah. Orang sudah tidak melihat pengaruh-pengaruh lagi, tidak ada pengaruh. Dia tahu tingkah laku manusia ini tidak ada bekas. Kalau Allah yang mau, ada bekasnya. Kalau Allah yang berkehendak, ada bekasnya. Ada yang terjadi langsung di dunia ini. Tapi makhluk tidak ada. Makhluk ini semuanya di genggaman Allah. Kalau sudah tidak ada lagi di hati kita pengaruh-pengaruh dunia, apapun yang kita lihat, tidak ada pengaruh. Allah lah.
melihat kekuatan Allah. Apapun ujiannya tetap kuat hatinya untuk melihat kekuatan Allah. Dan inilah yang bernama haqqul yakin. Orang kalau sudah begitu, namanya orang ini sudah punya haqqul yakin. Ini ada di dalamnya, sudah masuk haqqul yakin. Keyakinan yang hak ada sudah di hatinya. Dan melihat, merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah itu hanya permainan belaka. Hatinya sudah melihat, bahkan merasa, hati ini sudah punya rasa. Pengaruh sesuatu selain Allah itu cuma tipu daya. Kalau sudah tahu selain Allah, apa ini? Oh, makhluk, bukan Allah, bukan Allah. Dia tahu ini mainan, ini pengaruh mainan, ini fitnah, ini tipu daya belaka. Pengaruh yang benar adalah Allah yang sudah tertanam di jiwa mereka. Itulah mereka sebut-sebut terus. Itulah mereka terus tidak mau lupa sama, tidak mau lupa. Kenapa tidak mau? Karena dia tahu kalau lupa rugi kita sama Allah. Kita lupa sama Allah, kita yang rugi, kita yang hancur, kita yang hina, kita yang akan tersasar dari kenikmatan sorga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan kepada hambanya. Dan nikmat yang paling besar bukan sorga lagi, keuntungan yang besar bukan sorga lagi, hajat yang besar bukan hajat di sorga lagi, akan tetapi Allah itulah hajat kita. Di dunia ini mereka sudah merasakan sorga yang lebih nikmat dari sorga itu. Apa? Allah. Ketika mereka mendapatkan Allah, mereka akan berkata, demi Allah, seperti yang dikatakan oleh murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jikalau malaikat Ridwan membuka pintu sorga dan kami ada duduk bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami tidak akan tinggalkan majlis itu karena kami menikmati kebersamaan Habib Ali ini seperti kami duduk bersama Allah dan Rasulullah. Ini Habib Ali menyambungkan mereka kepada Allah dan Rasulullah, hingga nikmat sorga pun tidak mereka lihat lagi. Ja'far At-Tayyar, Sayyiduna Ja'far At-Tayyar ini sepupunya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika berperang, Ja'far At-Tayyar ini memegang bendera, melihat bendera ini sudah mau terjatuh, lepas dari yang megangnya, karena yang megangnya dibunuh, dipegang sama Ja'far At-Tayyar, tidak ridho bendera la ilaha illallah jatuh, dipegangnya. Tak taunya Sayyidina Ja'far At-Tayyar dikejar sama satu orang, dipotong tangannya, terputuslah tangannya, dipegangnya dengan tangan kanannya. Dia ada satu lagi musuh datang memotong tangan kanannya, dipeluknya bendera itu. Ketika dipeluknya dengan kedua tangan yang sudah terputus, dipeluknya, tidak ridho bendera ini jatuh karena ada nama Allah, ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan nyawanya. Panah 1, 2, dikatakan sampai 90 panah. 90 panah ada di dadanya, tetap dia pegang. Terjatuhlah Ja'far At-Tayyar ini, dan bendera terus berkibar, dia memeluk bendera. Satu sahabat datang, ya Ja'far, minum air, karena dadanya sudah panah, 90 panah di badannya sudah. Dikasih air, dijawab, la inni shaim, dia bilang, wahai sahabatku, aku tidak bisa minum, aku masih puasa, dia bilang, aku masih puasa. Wa urid ashtahi, aku ingin berbuka puasa di surganya Allah. Ya Allah, lihat sahabat-sahabat dulu, tahu sama Allah, tahu sudah sama keuntungan yang benar. Akhirnya meninggal Ja'far At-Tayyar. Rasulullah SAW melihat Sayyidina Ja'far dan pulang melihat anak-anaknya. Mana Ja'far? Ja'far meninggal jihad fisabilillah. Mana anaknya Ja'far? Dipeluk sama Rasulullah dan Rasulullah menangis. Kesian sama Ja'far At-Tayyar. Tidak lama Rasulullah melihat ke atas. Waalaikumsalam. Rasulullah ngomong. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kau ngomong sama siapa nyebutkan waalaikumsalam? Dia bilang, tadi barusan Ja'far At-Tayyar, Allah subhanahu wa ta'ala ganti tangannya dengan sayap, dia bilang, datang dari sorga melihatku,
Dia tinggalkan surga untuk melihat Nabi Muhammad. Tidak ada nikmatnya surga tanpa Nabi Muhammad. Dia datang kepadaku mengucapkan salam di belakang. Itulah dikenal dengan toyar. Toyar itu yang memiliki dua sayap. Ja'far at-Tayyar yang memiliki sayap tersebut. Lihat bagaimana Ja'far at-Tayyar yang sudah masuk surga pun mau keluar meninggalkan surga ingin bertemu Nabi Muhammad. Itulah auliyaus shalihin, dengan dekatnya sama Rasulullah, dekat sama Allah itu lebih nikmat bagi mereka daripada mereka duduk di surga itu. Orang kenal sama Allah, sudah orang kenal benar-benar sama Allah. Ini orang yang untung, orang yang dimuliakan, orang yang sudah mengenal Allah. Di dunia pun mereka sudah masuk surga. Di dunia pun mereka memiliki satu alam yang sendiri yang sangat luas, dan dunia tidak bisa memfitnah mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Tidak meninggalkan kita kecuali kita sudah mendapatkan iman, mendapatkan ma'rifat, kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, kenal sama jalan menuju surga, melihat keuntungan yang besar ini, mendapatkan keuntungan yang besar. Ya Arhamar Rahimin, sayangi kami, angkatlah derajat kami ya Allah. Jangan sampai dunia ini memfitnah kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan tauhid, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan cintanya kami kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami ahli mahabbatik, dari golongan orang-orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadikanlah kebaikan itu untuk kami ya Rabb, untuk keluarga kami. Jangan haramkan kami kebaikan itu ya Allah. Ya Allah, tahunan kami lupa denganmu, tahunan kami tersasar ya Rabb, tahunan kami lupa dan tidak memandangmu ya Rabb. Jadikan sisa umur kami ini ya Rabb kebaikan terus Engkau hujani, sehingga kami terus berjalan dalam keadaan ridha, dalam keadaan ma'rifat, dalam keadaan mencintaimu, dan hidupkanlah kami, meninggalkankah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah wal qabul ya arhamar rahimin. Bisirril Fatiha ila hadratir Rasul. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.